Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Mohon maaf, hari ini ibu yang menggantikan anak-anak untuk belajar akidah akhlak. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama ibu Ane Setianingrum, biasa dipanggil Ane. Saat ini ibu sedang berkuliah di STAI Al-Karimiyah semester 7 dan sedang mendapatkan tugas dari kampus, yakni melaksanakan PPL. Baik, sebelum kita mulai, lebih baik teman-teman cari tempat yang nyaman untuk belajar dan persiapkan alat tulisnya. Selanjutnya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar akidah akhlak mengenai adab bersih dan menguap. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami adab bersih dan menguap, menghafalkan dalil tentang adab bersih dan menguap, serta mempraktikkan adab bersih dan menguap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ibu akan perlihatkan gambar. Anak-anak silakan amati dulu gambar apa yang ibu sajikan ini. Bagaimana anak-anak? Sudah dilihat gambarnya? Bagi yang sudah tahu, silahkan ketik di kolom komentar ya. Oke, betul. Itu adalah gambar orang bersin dan menguap. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita bahas satu-satu ya anak-anak. Yang pertama adalah bersin. Nah, bisa dilihat di PPT, bersin adalah refleks tubuh untuk membersihkan hidung dan tenggorokan dari keberadaan benda-benda asing yang dapat mengiritasi. Jadi, ada yang tahu bersin itu disebabkan oleh apa? Selanjutnya, adab bersin. Nah, dalam Islam terdapat tata cara atau adab ketika kita bersin. Ada yang tahu apa saja adab bersin itu? Nah, yang pertama, bersin tidak dengan suara yang keras. Jadi, ketika bersin tidak boleh mengeluarkan suara yang terlalu keras. Yang kedua, hendaknya tidak menolehkan muka ke kanan atau ke kiri. Dikhawatirkan ketika kita sedang bersin, di sebelah kanan atau sebelah kiri kita ada orang dan kita akan menularkan virusnya. Yang ketiga, setelah bersin kita mengucapkan alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, adapun adab bagi orang yang mendengar bersin. Nah, misal ibu sedang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Nah, orang di samping ibu mengucapkan yarhamukillah. Karena jika ada orang yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, orang yang mendengar orang bersin tersebut dianjurkan menjawabnya dengan ucapan yarhamukallah bagi orang yang laki-laki. Jika perempuan mengucapkan yarhamukillah, yang artinya semoga Allah tetap menyayangimu. Selanjutnya, orang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengarnya menjawab yarhamukillah. Nah, orang yang bersin tadi menjawab kembali dengan jawaban yahdikumullah wa yuslih balakum, yang artinya semoga Allah memberikan kepada kalian petunjuk dan perbaikan keadaan kalian. Nah, selain itu, orang yang bersin lebih dari 3 kali tidak perlu dijawab dengan yarhamukallah. Misalnya, ibu bersin, Hashim mengucapkan alhamdulillah, di sebelah ibu mengucapkan yarhamukillah. Kemudian ibu bersin lagi, yang sebelah ibu mengucapkan kembali yarhamukillah. Ibu bersin lagi, di sebelah ibu mengucapkan lagi yarhamukillah. Kemudian ibu bersin lagi yang keempat kali, maka yang di sebelah ibu tidak perlu mengucapkan yarhamukillah. Karena ada hadis yang mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka bagi yang duduk di dekatnya mendengarkan ucapan alhamdulillah, menjawabnya dengan ucapan yarhamukallah. Apabila dia bersin lebih dari 3 kali, berarti dia sedang terkena flu. Dan jangan engkau beri jawaban yarhamukallah setelah 3 kali bersin. Yang terakhir, barang siapa yang bersin sedangkan ia dalam keadaan tidak boleh untuk berzikir. Misalnya dia bersin dia sedang berada di dalam toilet, namun karena terbiasa mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, bagi orang yang mendengarnya, baik itu orang tersebut di dalam atau di luar toilet yang mendengarnya itu, tidak perlu menjawab yarhamukallah atau yarhamukillah, karena itu tempat yang dilarang untuk berzikir. Selanjutnya kita membahas tentang menguap. Ada yang tahu apa itu menguap?
Menguap adalah mengangkat mulut dengan mengeluarkan nafas ketika mengantuk. Ada yang tahu apa sebabnya menguap itu? Menguap dapat disebabkan ketika kita mengantuk atau melihat orang lain menguap. Biasanya menular ya. Oke. Yang selanjutnya ada menguap. Dalam Islam pun diatur bagaimana cara kita untuk menguap. Yang pertama, menahan mulut sebisa mungkin agar tidak terbuka. Jadi ketika menguap tidak boleh membuka mulut. Yang kedua, walaupun membuka mulut sebisa mungkin menutup dengan tangan. Yang ketiga, tidak mengeluarkan suara hah atau sejenisnya. Terkadang ada yang ketika menguap mengucapkan hah, nah itu tidak boleh. Yang selanjutnya, dalil tentang bersin dan menguap. Menurut hadis riwayat Bukhari, bersin itu dari Allah dan menguap itu dari setan. Jika salah seorang kalian menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya. Dan jika ia katakan maka setan tertawa di dalam perutnya. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Jadi, karena itu, kenapa Allah menyukai bersin? Karena bersin itu mengeluarkan virus atau hal-hal yang mengganggu dari rongga pernapasan kita. Maka kita mengucapkan puji pada Allah. Sementara menguap itu mendatangkan kemalasan. Kita menjadi mengantuk dan tidak bersemangat untuk melakukan kegiatan. Dan karena itu berasal dari setan. Oke anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, kita simpulkan sama-sama ya. Yang pertama, pengertian bersin. Bersin adalah refleks tubuh untuk membersihkan hidung dan tenggorokan dari keberadaan benda-benda asing yang dapat mengiritasi. Nah, jadi penyebab bersin itu biasanya berupa debu atau bulu ya. Yang selanjutnya yaitu adab bersin. Bagi orang yang bersin hendaknya tidak mengeluarkan suara yang terlalu keras. Yang kedua, tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Yang ketiga, mengucapkan alhamdulillah setelah bersin. Nah, bagi orang yang mendengar bersin dianjurkan mengucapkan yarhamukallah jika yang bersin itu laki-laki. Nah, jika yang bersin itu perempuan dianjurkan mengucapkan yarhamukillah yang artinya semoga Allah menyayangimu. Selanjutnya, bagi orang yang bersin dianjurkan untuk menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum yang artinya semoga Allah memberikan kepada kalian petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian. Selanjutnya, pengertian menguap. Menguap adalah mengangkat mulut dengan mengeluarkan napas karena mengantuk. Jadi penyebab menguap itu biasanya ada dua. Yang pertama mengantuk, yang kedua karena melihat orang menguap. Yang selanjutnya adab menguap. Yang pertama menahan mulut agar tidak terbuka. Yang kedua walaupun terbuka mulutnya dianjurkan untuk menutup mulut dengan tangan. Yang ketiga tidak mengeluarkan suara hah atau sejenisnya. Oke, anak-anak, kita cukupkan dulu pembelajaran kita hari ini. Silahkan mengerjakan evaluasi 4 di buku Akidah Akhlak kelas 2 halaman 49-50. Kemudian ya Ibu minta anak-anak untuk membuat video mempraktikkan adab bersin dan menguap. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.